Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Perkenalkan, nama saya Fadila Cesa dengan NIM 23100260037. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai kalimat efektif. Nah, yang pertama tentang kalimat efektif. Jadi, apa sih kalimat efektif itu? Kalimat efektif itu ialah kalimat yang mampu mempresentasikan pikiran atau perasaan pihak penulis ataupun pembicara, serta sanggup menimbulkan gambaran yang sama tepatnya kepada seorang pembaca ataupun pendengar. Selain itu juga, kalimat efektif itu mampu mewujudkan suatu komunikasi yang tepat sehingga pesan, berita, dan amanat dapat bereaksi pihak pembaca berupa pemahaman dan penghayatan. Nah, untuk ciri-ciri dari kalimat efektif yaitu ada 7 ya, kurang lebih. Nah, yang pertama itu memakai diksi yang tepat. Selanjutnya, yang kedua yaitu memiliki unsur pokok atau penting, yaitu subjek dan predikat. Yang ketiga itu taat kepada tata aturan dari Puebi. Dan yang keempat itu melakukan penekanan ide pokok. Yang kelima, itu mengacu kepada penghematan penggunaan kata. Jadi, tidak ada pemborosan kata pada kalimat efektif. Nah, yang keenam itu memakai kesejajaran bentuk bahasa yang dipakai. Dan yang ketujuh atau yang terakhir, yaitu memakai variasi struktur kalimat. Selanjutnya yaitu unsur-unsur. Yang pertama itu ada subjek. Nah, subjek itu merupakan bagian dari klausa yang menunjukkan pelaku, tokoh, sosok. Sosok itu bisa berupa benda, suatu hal, suatu masalah yang menjadi pangkal atau pokok pembicaraan. Nah, selanjutnya itu selain dari subjek ada predikat. Nah, apa sih predikat? Predikat itu ialah bagian kalimat yang memberitahu melakukan suatu tindakan atau dalam keadaan bagaimana subjek, yaitu pelaku atau tokoh atau benda di dalam suatu kalimat. Nah, selanjutnya itu ada objek. Objek itu merupakan bagian kalimat yang melengkapi predikat. Nah, objek pada umumnya diisi oleh nomina, frasa, nominal, ataupun klausa. Dan selanjutnya itu ada pelengkap. Pelengkap atau komplement itu ialah bagian kalimat yang melengkapi predikat. Nah, letak pelengkap umumnya di belakang predikat yang berupa verba. Nah, posisi seperti itu juga ditempati oleh objek ya biasanya. Nah, juga jenis kata yang mengisi pelengkap dan objek itu juga sama, yaitu dapat berupa nomina, frasa, nominal, ataupun klausa. Namun, antara pelengkap dan objek itu terdapat perbedaan ya. Nah, selanjutnya itu ada keterangan. Apa sih keterangan itu? Jadi, keterangan itu ialah bagian kalimat yang menerangkan berbagai hal mengenai bagian kalimat yang lainnya. Nah, unsur keterangan itu dapat berfungsi menerangkan subjek, predikat, objek, dan pelengkap. Nah, jadi posisinya itu bersifat bebas. Bisa di awal, di tengah, ataupun di akhir. Pengisi keterangan ialah frasa nominal. Nah, syarat dari kalimat efektif ya selanjutnya. Nah, kalimat efektif itu juga memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi atau dikatakan sebagai sebuah kalimat efektif. Itu ada 8 ya. Yang pertama ada kelogisan, dan yang kedua itu ada keparalelan atau kesejajaran. Yang ketiga itu ada ketegasan. Yang keempat itu ada kehematan atau tidak boros. Disebut juga pleonasme. Dan yang kelima itu ketepatan. Yang keenam itu ada kecermatan. Yang ketujuh itu kepaduan. Dan yang terakhir itu keharmonisan. Nah, mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya mengenai kalimat efektif. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.